Halo teman-teman, nama saya Angelin dengan NPM 2031024. Hari ini saya akan menjelaskan tentang UTS saya mengenai ide startup yang akan dibuat untuk mata kuliah Perintisan Startup Business. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ide saya. Ide saya itu membuat kerajinan tangan dari resin. Untuk spesifiknya itu lebih ke arah case HP. Jadi sebelum saya memulai mengenai lean canvas yang akan saya jelaskan nanti, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang kenapa ide ini saya buat. Jadi seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi itu sudah bergerak dengan sangat maju ya, terutama perkembangan teknologi mengenai handphone yang berkembang pesat. Selain karena perkembangan teknologi handphone yang pesat, tentu terjadi perkembangan yang pesat juga, seperti mulai masuknya aksesoris untuk casing HP, yang pada awalnya itu dibuat untuk menjaga HP agar terhindar dari benturan, goresan, dan lain sebagainya. Namun, hal ini telah berkembang menjadi ke arah yang lebih jauh. Ya, bisa dilihat, custom case ini sekarang menjadi sebuah tren utama di dalam style kehidupan kita. Jadi bisa dilihat, gadget itu mulai berkembang. Jadi style itu juga berkembang sesuai dengan tren. Kesannya itu seperti untuk berbeda dari yang lain, untuk kebutuhan dan kepuasan diri sendiri. Bisa itu dari gambar, foto, atau desain yang lain. Kemudian, kenapa custom case itu dibutuhkan saat ini? Yang pertama itu karena Indonesia itu custom case itu menjadi berkembang pesat dan menjadi produk fashion yang dapat menaikkan kepercayaan diri dari pengguna. Tetapi tanpa kita sadari itu, custom case atau mungkin lebih kata lain, case yang kita gunakan untuk melindungi HP kita, contohnya kayak anti-crack, itu lama-kelamaan pasti menguning dan lama-lama tidak akan dipakai lagi oleh pemiliknya dan malah dibuang. Jadi seperti yang kita tahu, case HP itu kan terbuat dari silikon. Jadi silikon itu merupakan salah satu bahan yang sulit untuk didaur ulang karena bahannya itu tidak mudah untuk terurai. Jadi di sini saya ingin membuat hal-hal yang dapat secara tidak langsung itu membantu untuk mengurangi sampah dan limbah. Jadi manfaat saya menyarankan ide startup ini ada beberapa. Yang pertama itu sebagai pemenuhan kebutuhan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Kemudian dengan adanya usaha custom case ini, itu dapat menjadi peluang untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat sekitar dan mahasiswa. Jadi, untuk kebutuhan pasar, kebutuhan fashion di masyarakat itu pasti akan terus meningkat, dan produk custom case itu dapat menggiurkan dan sesuai dengan produk tren yang berjalan saat ini. Dan itu dapat membuat kepercayaan diri pemakainya itu lebih meningkat. Jadi untuk alat dan bahan itu tentunya menggunakan custom, karena ini custom case dan tujuannya itu untuk mengurangi sampah lingkungan. Jadi kita akan memakai case sesuai dengan penawaran dari customer. Jadi kalau misalnya anti crack-nya sudah menguning ataupun tidak layak untuk dipakai lagi, itu dapat kita daur ulang dengan kita hias lagi untuk menjadi case yang seperti baru. Jadi kelebihan usaha ini itu kita dapat membuat case yang lebih menarik, kemudian dapat menggunakan desain sendiri, lebih murah, dan melindungi juga handphone dari goresannya. Jadi untuk bagian penjelasan yang lebih lengkapnya itu akan saya jelaskan di link Canva. Jadi seperti yang bisa dilihat di slide belakang ini, saya akan menggunakan nama F Style Art. Kenapa saya memilih nama ini? F itu singkatan dari free. Jadi style itu tentu gaya dan art itu seni. Jadi segala sesuatu seni itu hasilnya itu pasti bebas dan sesuai dengan keinginan. Jadi saya menamakannya F Style Art. Di link Canva ini terdiri dari beberapa bagian. Ada problem, solution, key metrics, unique value proposition, unfair advantage, channel, customer segment, cost structure, dan revenue streams. Jadi untuk hal pertama yang bisa saya jelaskan ini adalah bagian customer segments-nya. Kenapa? Karena ini merupakan hal pertama target di mana kita memilih customer kita.
Jadi untuk target yang saya pilih itu ada teenager dan people who need cell phone case resin crowd service, orang yang membutuhkan custom case. Kenapa saya memilih teenager? Perkembangan teknologi itu lagi tren ya. Semakin berkembang teknologi, maka tren itu semakin berubah. Jadi kebutuhan setiap orang terhadap fashion itu juga berubah. Jadi target saya kenapa remaja? Karena remaja itu lebih mengikuti tren dan ingin up to date. Itulah kenapa saya memilih customer-nya itu teenager. Kemudian untuk early adopter-nya, untuk yang pertama itu mungkin saya akan menawarkan ke business shop yang toko-toko usaha HP gitu. Jadi saya bisa menawarkan untuk mempromosikannya. Kemudian high school student. Jadi high school student itu seperti yang kita tahu pasti remaja ya. Untuk customer segment saya memilih ini. Kemudian hal kedua yang saya cari tahu itu adalah problemnya. Problem itu bisa saya uraikan jadi 3 bagian, yaitu plastic waste. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, case anti-crack itu bahannya itu kan silikon dan susah untuk terurai. Jadi itu dapat meningkatkan sampah plastik. Jadi dengan adanya custom case dari resin, kita dapat mendaur ulang untuk membuat custom case itu seperti baru dan dapat digunakan lagi. Kemudian yang kedua itu waste of money. Jadi karena kebutuhan tren yang semakin berkembang, tentu seseorang itu akan membeli untuk pemenuhannya. Jadi itu menurut saya itu sangat memboros penggunaan uang. Dan problem yang ketiga itu fashion needs, berhubungan dengan nomor 2 karena tren. Jadi karena kebutuhan fashion, seseorang akan membeli produk tersebut kan. Untuk existing alternatifnya, ini ada 2, karena ini adalah jasa custom design service ya. Jadi pelayanannya itu jasa yang akan ditawarkan. Yang kedua itu model as you wish. Jadi modelnya itu bisa sesuai dengan keinginan dari customer. Sesuai yang diinginkan customer ingin seperti apa, sarannya seperti apa, akan dibuatkan. Karena di sini kita memberikan jasa. Kemudian yang ketiga itu adalah solution. Dari masalah itu saya memikirkan solution untuk membuat jasa custom case resign. Custom case resin ini itu bisa menawarkan desain sesuai dengan keinginan. Kemudian kita juga bisa menawarkan diskon untuk pembelian yang banyak. Dan ketiga itu akan ada material dan tahap-tahap juga cara membuat bagi yang ingin membuat custom case sendiri dan ingin belajar mengembangkan kreativitas sendiri. Kemudian key metrics. Ini target yang dapat diukur ya. Jadi itu yang akan diperhatikan itu 2 hal. Resin case craft create every day. Per day-nya kita bisa membuat berapa. Kemudian resin case craft update per day. Untuk update per day kita bisa mencoba untuk mengupdate tren-tren yang ada sesuai dengan keinginan customer. Jadi ada gambaran. Kemudian untuk unique value proposition, kenapa ini berbeda dari yang lain dan layak untuk dibeli. Yang pertama itu recycling. Jadi kita secara langsung itu untuk membantu recycling dan mendaur ulang case yang harusnya mungkin udah akan dibuang oleh pemilik, bisa digunakan lagi seperti baru. Yang kedua itu affordable. Hasilnya itu bagus, tapi harganya itu masih affordable. Jadi hemat. Kemudian yang ketiga itu desainnya itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi ada yang mungkin bisa request ingin foto atau tulisan atau bunga atau apapun bisa dibuat. Yang ketiga itu can be order anytime and anywhere. Jadi kapanpun ingin mengorder atau dimanapun itu dapat langsung dilakukan. High level konsepnya itu resin craft design can increase creativity and fashion needs with desired result and affordable price. Jadi kerajinan case design ini yang terbuat dari resin itu dapat meningkatkan kreativitas baik dari yang pembuat jasanya maupun customer yang ingin membeli bahan dan alat sendiri untuk membuatnya sendiri. Dan ini juga dapat memenuhi kebutuhan fashion yang diperlukan, yang hasilnya itu bagus dengan harga yang affordable. Untuk unfair advantage, ini saya memikirkan seperti untuk gampang mencari alat dan bahan yang murah dan materialnya bagus. Kemudian mudah untuk dipromosikan ke pasaran. Untuk channel, saya akan mencoba meng-advertise atau mencoba mempromosikannya di media sosial ataupun dari mulut ke mulut untuk mempromosikannya kepada orang lain. Kemudian untuk cost structure, ini itu karena affordable, saya membuat
harga jangkauan plus dan material cost-nya itu sekitar 50 sampai 55.000 per case. Itu desain dengan hasil yang bagus. Jadi just info, custom case dari resin itu hasilnya itu membuat anti crack itu tidak gampang menguning. Seperti yang bisa saya contohin, HP saya ini menggunakan custom case yang resin. Jadi hasilnya itu nggak cepat menguning. Biasa anti crack itu cepat menguning dan ujungnya bakal dibuang. Ini dibuat handmade sesuai dengan keinginan dan hasilnya itu bagus dan tidak cepat menguning. Secara langsung saya juga sudah mendaur ulang atau tidak langsung buang anti crack saya yang sudah lama tidak dipakai. Kemudian untuk people cost, karena ini jasa, tentu hanya untuk meningkatkan kreativitas dan kesenangan pribadi, juga untuk menghasilkan hasil yang bagus kepada konsumen. Jadi harganya itu nol, gratis, karena ini jasa. Kemudian untuk social media cost, tentu kan kita di social media akan mempromosikan barang-barang kita. Itu juga memerlukan kuota ya, atau modal. Jadi itu sekitar mungkin 100.000 per bulan atau sesuai kebutuhan lah. Untuk revenue stream-nya itu ada dua, free shipping for other country. Jadi untuk yang sesama kota atau yang dekat itu akan free ongkir. Kemudian untuk yang pembeliannya itu di luar kota, itu akan mendapatkan 10% diskon. Jadi untuk Lean Canva ini, penjelasannya itu seperti ini. Dan ini contoh yang custom case yang sudah dibuat. Kemudian untuk penutup ya, menurut saya untuk kesimpulan dari semua Lean Canva saya itu hasil dari custom case ini dapat meningkatkan kualitas pemakainya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri karena case custom ini menggunakan gambar dari konsumen sesuai dengan keinginan. Kemudian menggunakan bahan baku yang murah dengan nilai jual yang tinggi. Kemudian kita juga membantu untuk mengurangi limbah lingkungan dan menghemat uang kita juga terpenuhinya fashion needs kita. Jadi untuk Lean Canvas, saya hanya dapat menjelaskan ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.